Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan APBN mengalami defisit 104,2 triliun rupiah sampai dengan akhir Maret 2025. Ini setara 0,43% dari produk domestik bruto dan sudah mencapai 16,9% dari target defisit APBN 2025 yang ditargetkan senilai 616,2 triliun rupiah. Sri Mulyani menjabarkan defisit APBN berasal dari pendapatan negara yang baru senilai 516,1 triliun atau 17,2% dari target tahun ini yang sebesar 3.005,1 triliun rupiah. Kemudian belanja negara terrealisasikan 620,3 triliun rupiah atau setara 17,1% dari target. Pemerintah pun menarik utang baru 250 triliun rupiah dalam 3 bulan. Penarikan utang baru untuk pembiayaan anggaran itu sudah sebesar 40,6% dari target defisit. Untuk penarikan utang baru sendiri atau yang disebut dalam postur APBN sebagai pembiayaan utang sudah terrealisasi 34,8% dari target 775,9 triliun sepanjang 2025. Bendahara Negara menjelaskan penarikan utang baru dalam jumlah besar pada awal tahun ini bukan karena pemerintah tidak memiliki penerimaan negara yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, melainkan sebatas mengantisipasi gejolak pasar keuangan dunia akibat tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali meluncurkan perang dagang melalui pengenaan tarif perdagangan yang tinggi ke semua negara. Setoran pajak secara neto per akhir Maret 2025 senilai 322,6 triliun rupiah. Dalam 3 bulan pada tahun ini penerimaan pajak baru terkumpul 14,7% dari target APBN 2025 sebesar 2.189,3 triliun rupiah. Dan dibandingkan realisasi yang sama pada tahun lalu, angkanya minus 18,10%. Penerimaan pajak pada 3 bulan pertama tahun lalu senilai 393,91 triliun rupiah. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bila dilihat secara bruto, penerimaan pajak naik 9,1% secara tahunan, berbalik arah dari minus 4% pada Februari 2025. Dan Januari 2025 yang minusnya mencapai 13,4% secara bruto. Ia pun masih berbangga diri karena rata-rata penerimaan pajak bruto pada periode Desember, Januari, Februari, dan Maret 2025 mencapai 179,7 triliun. Lebih tinggi dari rata-rata periode yang sama 3 tahun sebelumnya yang masing-masing 174,2 triliun, 167,1 triliun, dan 146,1 triliun rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyampaikan kenaikan tarif royalti di sektor mineral bakal berlaku pada bulan ini. Perubahan tarif ini dilakukan guna meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari sektor tambang. Semula Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kenaikan tarif royalti untuk sejumlah komoditas mineral termasuk nikel dan emas akan mulai berlaku efektif sekitar pekan kedua April 2025. Menurut Bahlil, pemerintah sendiri telah melakukan sosialisasi untuk penerapan skema royalti yang baru. Adapun skema royalti terbaru nantinya akan menggunakan sistem range yang bergantung pada harga komoditas mineral di pasar global. Perhitungan ini dianggap menjadi win-win solution bagi negara maupun pengusaha yang bisa bersama-sama menikmati keuntungan dari kenaikan harga komoditas dunia. Asian Development Bank atau ADB mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% untuk 2025, meski lembaga tersebut memangkas ekonomi kawasan Asia dan Pasifik. Dalam laporan terbaru Asian Development Outlook April 2025, produk domestik bruto diproyeksikan akan tumbuh 5% pada 2025 dan meningkat menjadi 5,1% pada 2026. Sementara itu, ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik pada 2025 ini sebesar 4,9%, menurun dari 5,0% di tahun lalu. Kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi oleh ketidakpastian perdagangan. Pertumbuhan regional diperkirakan akan turun lebih lanjut menjadi 4,7% tahun 2026 mendatang. Dilansir dari situs resmi ADB, permintaan domestik yang solid dan kuatnya permintaan global untuk semikonduktor yang didorong oleh peningkatan kecerdasan buatan mendukung pertumbuhan, tetapi tarif dan ketidakpastian perdagangan menjadi kendala. Perkiraan pertumbuhan ini disusun sebelum pengumuman tarif baru oleh pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 2 April, sehingga proyeksi dasar hanya mencerminkan tarif yang berlaku sebelumnya. Namun, Asian Development Outlook April 2025 menampilkan
Analisis tentang bagaimana tarif yang lebih tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan di Asia dan Pasifik. Pemerintah Amerika Serikat bersikukuh memberlakukan tarif impor sebesar 104% terhadap barang-barang asal China mulai 9 April 2025, Rabu tengah malam waktu setempat. Kebijakan ini tetap dijalankan meski pemerintahan Presiden Donald Trump secara paralel memulai langkah negosiasi dengan sejumlah mitra dagang utama lainnya. Keputusan ini menandai babak baru dalam perang dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia yang telah mengguncang pasar keuangan global dan memicu kekhawatiran akan potensi resesi internasional. Meskipun Trump terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan berbagai negara, China tidak termasuk dalam prioritas negosiasi. Pemerintah AS tetap menerapkan tarif super tinggi terhadap produk China sebagai respons atas aksi balasan Beijing pekan lalu yang dianggap sebagai tantangan langsung. Di sisi lain, China melalui Kementerian Perdagangannya merespons keras dengan menyebut tarif tersebut sebagai bentuk pemerasan dan menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan Amerika.